warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya Adinda Tria Amelia dengan NIM 068 ingin menjelaskan tentang dalil-dalil cinta tanah air dan nasionalisme menurut Al-Quran dan Hadis. Cinta tanah air merupakan tabiat alami manusia karena di tanah air itulah mereka dilahirkan, dibesarkan, dididik, dan disayang. Kecintaan terhadap tanah air akan menimbulkan sikap nasionalisme, yaitu kesadaran dan semangat cinta tanah air. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk cinta tanah air yaitu rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, bahkan terdapat dalam ajaran Al-Quran dan praktek Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks saat ini, wujud cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara melawan korupsi, jujur, amanah, dan taat pada peraturan, cinta damai, anti minum-minuman keras, anti narkoba, dan anti judi. Ajaran untuk cinta tanah air sesuai dengan isi pesan dalam konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme berasal dari kata nation atau bangsa. Kata bangsa sendiri memiliki beberapa arti. Kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat bahasa, dan sejarahnya. Golongan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama. Kumpulan manusia yang terikat karena adanya kesatuan bahasa dan kebudayaan. Istilah lain dari nasionalisme memiliki dua pengertian yaitu ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri dan kesadaran dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Berikut adanya dalil-dalil tentang cinta tanah air. Yang pertama, dalil-dalil cinta tanah air dalam Al-Quran yang disebutkan menurut penuturan para ahli tafsir dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka illa ma'ada. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Para musafir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat, yakni ma'ad yaitu diartikan dengan kata akhirat atau Makkah, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakir Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya Matahi Al-Gaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Yang kedua, dalil-dalil cinta tanah air dalam hadis. Berikut adalah hadis-hadis yang menjadikan dalil-dalil cinta tanah air. Para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, An Anasin annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fanadaro ila judurati tilmadiyanah awdhaha naqatahu wa in kana ala dabbati harokaha min hubahi wa fil hadisi dalalatu ala fadlil madinata wa ala masru'iyat hubbil watani wal hanini ilai. Yang artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah,
beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari Beirut Dar Al-Marifah 1979 Hijriah juz 3 halaman 621 menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyariatkan cinta tanah air dan rindu padanya. Berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang diwajib diamalkan. Maka dari itu kita harus bangga dengan negara kita sebagai negara NKRI. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.